Itu ya Fukuyama udah berkali-kali salah bikin definisi. Kan ada profesor-profesor, Iya. ada dokter-dokter. Iya, banyak guru besar dengan otak kecil. Harusnya negara itu sama kedudukannya dengan oligarki, dan karena dia dipilih oleh rakyat. Hasil perjuangan panjang yang kalau dalam studi ilmu politik apa, partai penting, civil society penting. Kalau tadi misalnya kita bicara gejala-gejala juga, Golkar tadi kata Bang Celi, ya ini tenang nih, kita masih punya guardian yang kuat. Ada Rocky di luar, ada Golkar di dalam, ada total politik gitu kan. Tapi Fukuyama juga bilang kan di dalam buku Trust misalnya, apa namanya, salah satu challenging dalam demokrasi liberal itu bukan karena penyaluran aspirasi yang mampet, tapi kebutuhan publik akan intervensi atau kekuatan negara yang semakin besar juga ada. Jadi akhirnya muncul nih, kebutuhannya ada. Orang-orang kayak Putin, Erdogan yang merasa, oh ini masuknya hegemoni kita untuk memperpanjang kekuasaan ini, jadi ada ketemu gitu barangnya. Bung Rocky gimana melihatnya? Ya Fukuyama udah berkali-kali salah bikin tesis, tapi dia bisa ubah tesis itu tuh. Karena dia lihat variabel sejarah yang berubah itu. Kan dari awal kita baca Fukuyama berupaya untuk menghasilkan kembali pikiran Hegelian melalui bacaan terhadap seorang Hegelis namanya Alexander Kojève. Ini nama-nama ini pasti istana nggak tahu. Jadi, udah kita sebut aja di sini karena ini akademisi. Kan ada profesor-profesor, Iya, ada dokter-dokter. Iya, banyak guru besar dengan otak kecil di sana. Itu kita nggak ada soal itu. Jadi betul ada Golkar yang sebetulnya model paling bagus buat Indonesia. Karena dia jadi melting pot dari semua kepentingan dan beroperasi di dalam keterbukaan informasi. Golkar itu setiap kali berantem, berkelahi, nggak ada soal. Tapi selalu ada solusi di situ tuh. Bukan lalu bikin tandingan segala macam tuh. Jadi Golkar terdidik secara teknis untuk mengatasi problem-problem teknokratik dari awal itu idenya tuh. Karena itu dia fit in dengan disertasinya Celi. Jadi disertasi Celi itu adalah GBHN-nya Golkar sebetulnya tuh. Itu tentang fungsi pasar, tentang fungsi lembaga-lembaga demokrasi. Tetapi ada satu hal yang mungkin nanti akan dilengkapkan pada Pak Erlangga. Memang Golkar adalah partai besar tanpa figur besar. Karena menganggap bahwa ini partai yang bisa menitipkan pikirannya pada orang di luar Golkar bahkan. Karena itu kalau saya masuk dalam konvensi Golkar, saya mencalonkan presiden dari versi Golkar, dan itu pasti bisa tuh. Tapi nggak mungkin dari partai lain misalnya kan. Saya nggak mungkin ada konvensi PKS lalu saya mencalonkan lalu saya dianggap sebagai oke, boleh meneruskan ide-ide melalui pencalonan itu. Nggak bisa. Kalau Golkar pasti bisa itu, walaupun ada hambatan kecil. Tapi kalau saya calonin presiden lewat Golkar, pasti jurkam saya pertama adalah Sorceli gitu kan. Nggak ada soal itu. Demikian sebaliknya itu. Tetapi nanti ada kemudian semacam ini Golkar terlalu jauh sebetulnya melampaui zaman ini. Karena orang menganggap bahwa Golkar partai itu mesti punya figur untuk jadi presiden kan. Kacaunya di situ. Semua partai itu tempat agregasi politik diatur lalu didistribusikan ulang ke rakyat, memanggil rakyat untuk mendaftar. Tetapi itu yang terjadi sekarang karena prinsip 0% threshold, sehingga orang akhirnya pilih partai yang udah ada threshold. Padahal banyak partai bodoh yang punya threshold tapi nggak punya ide gitu. Jadi problem kita di situ itu. Golkar partai besar, tidak punya figur besar, bagus buat demokrasi, tapi buat mentalitas politik Indonesia dianggap lu partai tapi nggak punya kader. Kadernya banyak sebetulnya. Tinggal kita bikin semacam kesepakatan bahwa semua partai di Indonesia sebetulnya ikutin aja pola Amerika. Ya, Anda punya partai, Anda bisa minta seseorang leader dari komunitas apapun untuk mencalonkan diri kan.
ikut dalam konvensi itu. Makanya jadi Trump misalnya kan yang bukan Ya, terlalu konsekuensinya Republik. begitu jadinya tuh. Nah, Stanley pernah berupaya itu melakukan itu di ketika Pak SBY bikin konvensi segala macam. Tapi itu Stanley ini selalu ingin melampaui Saman dan karena dia dengan akibat dia ditinggalkan Saman gitu. Tapi itu tetap saya tetap dukung ide itu tuh. Nah, selama feodalisme masih ada di dalam struktur partai, selama itu akan terhalang orang yang punya ide untuk compete di dalam persaingan internal partai. Itu satu poin. Poin kedua, ya betul, kita ingin ada ekonomi pasar di mana diatur betul-betul dengan rasionalitas. Setiap orang adalah konsumen yang berpikir rasional tuh. Apa istilah itu? After all, netizen is a rational maximizer person itu. Dia memaksimalkan rasionalitasnya. Tetapi sekarang prinsip itu terhalang oleh aktivitas oligarki. Itu yang mesti kita batasi. Jadi sekarang pasar itu tidak bekerja berdasarkan prinsip natural interplay antara supply dan demand. Sekarang ada variabel ZEO yang nentuin rasionalitas. Ada oligarki yang nentuin rasionalitas. Itu yang kita mau halang itu. Saya menganggap bahwa korporasi memang berhak melakukan akumulasi. Hanya dengan cara itu ada yang dikumpulkan. Jadi biarkan korporasi lakukan akumulasi. Yang salah adalah bila akumulasi itu tidak dipajaki secara proporsional oleh negara sehingga tidak menghasilkan distribusi. Tugas negara bukan melakukan akumulasi. Negara nggak boleh berbisnis, biarkan korporasi berbisnis. Tugas negara mendistribusikan hasil akumulasi, bukan melakukan akumulasi itu. Nah, itu yang gagal dilakukan Presiden Jokowi karena soal tadi itu. Rationality dari ekonomi ditentukan oleh oligarki. Dan dari awal kita tahu bahwa Pak Jokowi ditawan oleh oligarki. Atau bahkan secara agak stand up comedy kita bisa bilang Pak Jokowi diijon dari awal oleh oligarki itu soalnya tuh. Nah, kita mau itu diubah. Nah, saya ingin Saudara Celi, Saudara Rizal Malarangeng, teman berpikir saya berupaya untuk sodorkan itu kembali sebagai pembicaraan publik. Jadi kita bukan anti oligarki, kita ingin oligarki itu melakukan fungsinya yaitu akumulasi, lalu negara melakukan distribusi. Jangan negara yang diasuh oleh oligarki. Harusnya negara itu sama kedudukannya dengan oligarki dan karena dia dipilih oleh rakyat, dia punya hak untuk minta bagian untuk didistribusikan. Itu poinnya. Jadi oligarki dalam negara demokrasi berhak mengakumulasi ya? Ya jelas dong. Oke. Kalau nggak ada ke korporasi siapa yang mau berbisnis? Bagaimana relasi yang paling ideal dalam negara demokrasi dengan kebutuhan kita sekarang antara oligarki, kekuasaan dengan rakyat? Dalam Itu prinsipnya. Semakin tinggi ilmu seorang, maka semakin tinggi toleransinya. Kalau kita ganti, semakin tinggi kekuasaan seorang, semakin tinggi korupsinya. Tuh. Dengan kata lain, supaya itu nggak terjadi, perlu ada oposisi. Hanya oposisi yang bisa mengontrol keseimbangan antara oligarki dan kekuasaan gitu. Oke. Bang Celi, kasih tambah dulu. Memang harus ada pembagian kerja dalam menjaga. Ini kan semangatnya kan menjaga demokrasi ya. Baik partai politik yang esensial dalam roda organisasi sehari-hari maupun civil society yang berada di luar struktur dasarnya demokrasi yang bekerja secara politik. Itu kan hasil perjuangan panjang yang kalau dalam studi ilmu politiknya waktu zaman saya dengan Rocky itu tumbuhnya kelas menengah Indonesia. Artinya diasumsikan bahwa kelas ini tidak monolitik, dia punya power base di luar apa yang diberikan oleh negara. Karena itu dia bisa relatif independen. Partai sebagian masuk dalam negara, sebagian perwakilan di luar negara. Dia menjadi mediator antara civil society dengan the state. Nah, itu kira-kira gambaran besarnya lah kenapa partai penting, civil society penting. Fukuyama waktu menulis bukunya, dan dia sering mengatakan bahwa kelemahan saya, dia kan setelah itu kan dia menulis dua buku yang sangat bagus tentang tumbuhnya negara, sejarah perkembangan negara, evolusi negara kan. Setelah Trust, dia nulis Trust kan setelah buku yang The End of History and the Last Man. Jadi dia bilang kelemahan saya, dan saya kira dia betul, dan ini sebenarnya poinnya Kagan, Robert Kagan, tapi international politics ya. Dia bilang kelemahan saya adalah saya berfilsafat, saya memikirkan, mencari tahu dengan bantuan
framework Hegelian, apa yang membuat demokrasi dan perkembangan sejarah itu terjadi seperti sekarang. Dan dia mencarinya di filsafat, di dialektika master and slave. Perasaan dasar manusia yang alamiah terhadap pengakuan. Ya, ini konsep platonik tentang timo, tentang the need for recognition kan. Dia bilang, saya waktu baca itu seumur kalian, dan ini dialami oleh puluhan ribu intelektual muda di berbagai negara, terpesona pada Fukuyama karena dia berfilsafat. Kalau biasa kan kalau kita baca filsafat, coba aja baca Hegel. Itu kan susah, tidak nikmat membacanya. Bagus pikirannya tapi nggak nikmat. Tapi kalau Anda baca Fukuyama, selain dalam idenya, nikmat bacanya. Jadi kaya, menarik, lucid. Khas penulis Amerika. Tetapi dia bilang, justru di situ saya salah. Saya lupa bahwa kebebasan, slave yang menjadi master itu harus ditopang oleh negara yang kuat. Dia nggak menulis tentang negara di buku itu, Roh. Yang dia nulis di ujung bukunya, kalau itu kan artikel yang jadi buku, di ujung bukunya artikelnya juga ada. Dilema Nietzsche. Dilema Nietzsche. Nietzschean dilemma. Jadi setelah kita demokratis, lalu apa? Kalau Marx bilang kan setelah komunis juga nggak ada apa-apa lagi, orang tinggal mancing kan, mancing 3 jam, kemudian baca puisi, setelah itu udah tidur, mabuk-mabuk. What happens after liberal democracy has won the day? Dia bilang ya kita semua bosan merawat hari-hari lalu tanpa masa depan. Kira-kira kayak gitu. Ini kayak Nietzsche yang nggak punya agama lagi, nggak ada perjuangan. Padahal dia bilang problemnya adalah kalau tidak ada negara yang kuat, kebebasan pun nggak akan tahan. Karena itu dia nulis 2 buku yang panjang kan, yang sangat bagus tentang evolusi perkembangan negara sejak zaman Cina. Nah, poin kita di sini adalah bahwa kita perlu negara yang kuat. Nah, negara yang kuat kalau kita baca bukunya yang terbaru, Fukuyama yang 2 jilid itu, negara yang kuat yang demokratis juga bisa decaying seperti Amerika. Kenapa dia kuat? Pada saat dia mencapai puncaknya, karena dia menghindari jebakan patrimonial. Patrimonial itu adalah ini negara punya gua, kayak keluarga gua, kayak sepupu gua, ini semuanya adalah pemilik negara. Itu yang merusak negara modern. Yeah. Kayak Presiden Sri Lanka sekarang, Bang. Ya, itu ya, lagi ya, ada ya, ya, gerakan. ya, ya. Oke. Iya. Kakaknya jadi Perdana Menteri, adiknya jadi Menteri Keuangan. Patrimonialisme kan bukan cuma darah, tapi juga aliran berpikir. Ini yang terjadi pada ini yang terjadi pada autokrasi seperti Putin kan. Anda lihat kan kalau Anda baca bagaimana hidup Putin, orang-orang terdekatnya tahun 2000-an ya, sebelum dia jadi autokrat garis keras gitu. Itu orang terdekatnya ada tentara, ada lembaga intelijen, tetapi ada juga kaum teknokrat liberal. Oke, itu lingkaran satu Putin. Kemudian dia berevolusi, akhirnya yang dekat sama dia sekarang cuma tinggal segelintir orang, itu pun dari lembaga intelijen. Oke, ini juga bentuk baru patrimonialisme dalam pengertian tadi. Bukan darah ya, Bang ya? Ya, bukan Tidak darah, ansi darah, tapi ya? kedekatan personal dan kedekatan dengan sang pemimpin. Ini yang dikritik oleh Rocky sebenarnya dalam pengertian yang Fukuyama. Nah, yang kita mau dengan demokrasi Indonesia, kalau kita mau jangka panjang, civil society-nya kuat, partai politiknya kuat, pandai sebagai politisi itu kan, politik itu profesi yang paling susah. Anda bertemu dengan kebaikan manusia, tapi juga sisi gelap manusia. Karena Anda berhadapan dengan kenyataan. Anda bukan berhadapan dengan sesuatu yang ideal. Partai, karena itu, organisasi kaum politikus harus benar-benar bagus. Dan negaranya yang menjadi pusat dari semua negara itu kan bukan cuma presiden, tetapi juga institusi yang kita sebut sebagai the state, itu pemerintah, itu benar-benar terbebas dari patrimonialisme. Nah, saya nggak tahu. Saya kalau bicara soal oligarki ini agak sedikit. Sekarang kan term ini juga dipopuler ya, oligarki dalam membaca demokrasi Indonesia atau di mana-mana ini oligarki membajak demokrasi, oligarki membajak pemimpin demokratis. Saya kalau setiap baca itu ambivalen perasaan saya, karena ini bukan term baru. Ini kan term lama. Tahun 50-an pengkritik demokrasi Amerika kan
memakai oligarki sebagai sebuah apa namanya, dulu namanya power elite. Power elite. Ya. Kalau di zaman post Soviet ekonomi, memang istilah ini kan cukup tepat menggambarkan kenyataan, karena ekonomi Uni Soviet itu nggak ada pengusaha, semuanya BUMN 100%. Oke, begitu mereka mulai reformasi, kan nggak ada cara lain selain menjual BUMN. Yang menjual siapa? Ya pemerintah. Yang dijual siapa? Ya ke petugas pemerintah, ke oligark yang disebut oligark di Soviet, di Rusia itu adalah mantan pegawai BUMN yang keluar, kemudian pada saat dilelang mereka ngatur dari dalam membelinya dengan waktu itu Yeltsin kan, Chubais namanya yang kepala reformasi ekonomi waktu itu. Nah, karena itu term oligark itu benar mewakili kenyataan yang spesifik, yaitu pengusaha yang muncul karena terpaksa negara menjual asetnya yang dibeli oleh mantan pegawai negara. Itulah oligark, itulah Fedorov, itulah semuanya yang kaya di Rusia zaman Yeltsin yang diteruskan ke zaman Putin kan itu. Nah, kalau kita di Jadi nggak ada private sector ya? Nggak ada, kita tiba-tiba harus dihidupkan kan? Nggak ada kayak Lim Sul-yongnya gitu-gitu bang ya? Nggak ada. Jadi Eka Cipta karena gitu-gitu itu kalau ya? kita bicara soal ekonomi Indonesia dan politik ekonomi Indonesia, hati-hati pakai istilah oligarki, karena kita beda. Ya. Sebelum adanya demokrasi zaman reformasi ini kan ekonomi Indonesia memang 25% ekonomi kita kan BUMN. Tapi kan tidak ada privatisasi BUMN. Ya. Yang tumbuh menjadi bourgeoisie di puncaknya itu kan ya macam-macam asal usulnya. Tapi kan tidak bisa kita langsung bilang ini oligark, dalam pengertian kita bilang orang kaya di Rusia yang tumbuh itu sebagai oligark. Itu dia barangkali itu juga yang menjelaskan kenapa demokrasi kita relatif lebih kuat ketimbang di zaman Rusia, di Rusia ya. Mungkin ya. Ini kan teori lama waktu kita mahasiswa tentang basis ekonomi dalam demokrasi gitu. Oke, Bang. Oke, kita kasih kesempatan kalau teman-teman ada yang mau komentar atau mau tanya. Nah, ini ada perwakilan dari PDI mau nanya. Ini PDI pergaulan kalau ini Bang, bukan PDI. Ya, Oke, lanjut Rocky dulu. lanjut. Ya, gimana Pak Rocky? Ada yang mau nanya? Ayo anak-anak, nggak apa-apa sambil lu ini ya. Gue tahu dia lebih banyak yang pengen nanya, cuma takut aja. Ya, karena kalau nggak cerdas-cerdas amat pasti kena maki sama Rocky. Ketahuan bukunya yang dibaca apa? Ini suara milenial. Ini suara milenial Tipis-tipis sama dari kaki tingkatan. Gunung Elbrus. Betul tadi, politik itu di abad-abad 15, 16 bahkan di tahun 1500, 1400 di Itali, ilmu politik itu dianggap sebagai the highest of all sciences, yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Kalau Anda belajar fisika, Anda cuma perlu 2 rumus dasar untuk menentukan posisi tembak. Kalau saya tahu sudut elevasi dari peluru saya bisa pastikan dia jatuh di mana itu. Saya tambahin arah angin, maka saya dapat koordinatnya itu. Semua orang bisa lakukan itu. Kalau saya belajar ilmu kedokteran standar, saya tahu appendices ada di mana, bahkan mengukurnya nggak perlu pakai USG, dengan tangan aja dipalpasi, ditekan, kalau dia pindah ke sini itu pasti usus buntu tuh. Tapi ilmu politik itu ilmu yang rumit, betul tadi diterangkan Celi itu. Karena dia mesti mendistribusikan keadilan, itu rumit betul. Kita kalau kita politisi, kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan keadilan. Memang ada tuntunan filosofi, tapi dalam praktek reaksi orang terhadap isu keadilan beda-beda. Jadi menjadi pemimpin, menjadi politisi itu artinya dia mesti paham seluruh macam ilmu sebetulnya. Karena itu disebut the highest of all sciences. Nah itu soalnya, karena itu diperlukan teknokrat yang mensuplai ide pada presiden. Jadi sebetulnya kalau kita sebut berpolitik itu artinya bukan pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat yang tidak punya sofistikasi itu. Politik itu adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Karena itu kalau presiden, politisi dianggap sebagai populer, oh ini gak ada soal.
Tetapi harus built in di dalam istilah itu bahwa demokrasi hanya bisa diselenggarakan oleh mereka yang berakal. Apa boleh buat? Kan itu intinya kan. Jadi itu yang saya ingin terangkan supaya tadi kembalikan pikiran itu ke dalam politik. Supaya kita bisa mencegah big data itu menganiaya Ade Armando. Kalau kita basisnya big data apa pentingnya big data kalau dia tidak bisa diolah secara intelektual kan? Jadi seorang big data bilang begini, ya oke. Terus ngapain? Idenya apa? Big data itu nggak ada ide di dalamnya tuh. Jadi sekali lagi, demokrasi adalah ide. Di dalam ide itu ada kekuatan akal pikiran. Itu yang dipromosikan dulu bahkan oleh pemikir-pemikir awal demokrasi. Ya, sekarang kita anggap demokrasi itu seolah-olah apa yang dihasilkan oleh pemilu tuh. Ya memang, tetapi kita mesti kasih tahu input untuk pemilu itu mesti ada orang-orang dulu yang kita anggap berpikir. Karena itu sekarang bayangin kekacauan pikiran kita tuh. Ini daftar orang-orang yang punya potensi untuk jadi pemimpin. Hasil survei. Oh iya, Demokratis. demokratis. Tetapi coba kita pasang tadi parameter ideas di situ. Runtuh semua itu. Kecuali Orang yang lagi dipromosikan Rizal Marahong. Kita mesti bilang begitu. Kenapa? Ya kan ada Celi di situ, maka saya tahu pasti Celi supply ide pada Pak Erlangga, kan logika saya begitu. Jadi Anda kalau kita nanti siapa calon presiden nanti itu? Ya semua orang bisa jadi calon presiden, kita semua bisa calon presiden. Tapi masalahnya siapa yang mesti kita batalkan sebagai calon presiden? Itu intinya. Jadi kalau ada daftar calon presiden, bukan ditanya Anda pilih apa dari daftar itu. Kita mesti katakan siapa yang kita coret pertama dari daftar itu. Kalau Rocky? Ya saya paling akhir yang nggak dicoret. Karena kita mesti kasih tahu pada publik, ini daftarnya bukan siapa yang Anda pilih, siapa yang Anda coret. Nomor 1, 2, 3 survei kita coret. Kita coret ya. Kenapa? Karena tidak comply dengan ide demokrasi. Dia sipil iya, tapi dia tidak punya civilian values. Dia militer iya, tapi dia punya civilian values. Kan begituan yang mesti kita ajarkan tuh. Nanti kita hari pertama 2 kita coret di sini. Tadi min dulu ya, nyut semua kan. Hari ketiga kita mulai dari bawah dicoret lagi. Makin lama makin sedikit yang ada di situ tuh. Akhirnya habis. Kalau habis berarti kita yang mesti ganti. Gampang logikanya itu. Jadi sekali lagi itu yang ingin kita buka supaya percakapan demokrasi itu betul-betul sampai ke ruang-ruang ruang kafe, ruang rumah sakit, tempat parkir. Itu intinya kenapa kita ingin perluas the liberal epistemic community. Nih, Bang Celi yang terakhir nih, Bang. Gue udah jadi influencer Golkar bukan? Udah gila-gilaan, Bos. Nih, menjawab Goro. Apa tuh? Golkar Rocky Gerung. Wah, bukan. Kalau dulu ada Gojo, sekarang Goro. Goro ini Tommy Soeharto. Enggak. Bang Celi, untuk menutup diskusi kali ini, coba jawab pertanyaan dari judul diskusi kita. Judul diskusi kita ini yang dibikin sama The Brilliant Ari Putra ini, demokrasi kita antara ancaman populisme dan harapan kebebasan. Keren. Demokrasi kita Emang Ari top nih. antara ancaman populisme dan harapan kebebasan. Bagaimana kita melihat ini? Tapi udah kena kuya dari Rocky tadi, Bang. Kalau dia yang paling bagus menjelaskan populisme. Kan kalau ancaman populisme kan ini yang dalam berbagai literatur terakhir dianggap sebagai ancaman terbesar ya. Populisme itu kan bisa di kiri, bisa di kanan. Yang terbaru sekarang baru kemarin tuh di Perancis, Macron kan lawan Marine Le Pen. Kalau yang 5 tahun lalu Macron menang putaran kedua 63-37 ya, 5 tahun lalu. Nah, survei lagi, tetapi kan dari hasil pertama kemarin kan sudah tergambar. Surveinya untuk yang final round, yang ronde kedua ini nanti katanya tipis-tipis. Kalau enggak 53-47, 51-49. Mungkin Le Pen kalah, tetapi itu mengatakan bahwa populisme dalam hal ini kanan itu menguat. Tetapi kan juga ada populisme di kiri ya. Kalau di Amerika kan perwakilannya kan Elizabeth Warren sama yang siapa lagi lupa namanya yang tua nih.
yang mau Bernie Sanders. Oke. Nah, bahkan banyak yang berkata bahwa salah satu erosi demokrasi yang terjadi di berbagai negara di Eropa, di Amerika adalah menguatnya populisme di kiri dan kanan yang membuat konsensus jalan tengah, basis konsensus itu di tengah, baik kiri tengah maupun kanan tengah itu melemah. Sehingga ekstremitas yang menonjol. Dan kalau menonjol di kiri dan kanan, kalau kita kan tidak punya kiri dan kanan, tapi dia punya bentuk yang berbeda. Nasionalis religius. Mungkin nggak juga, tapi nanti kita bicara kembali. Tapi lihat dulu dari segi perkembangan demokrasi umumnya dalam literatur ya, pendapat para ahli tentang ini, yaitu bahwa populisme di kiri dan kanan membuat Bill Clinton itu kan politisi garis tengah, oke? Obama itu politisi garis tengah. Sebenarnya George H. Bush dan George W. Bush adalah representasi politisi di Republikan kanan tapi tradisi tengah, oke? Reagan sebenarnya tengah dalam pengertian pembelaan terhadap ide kebebasan dan dia mengembalikan apa yang dia anggap kirinya terlalu jauh ke tengah dalam pengertian Lincolnian, kapitalisme dan demokrasi, ya kan pahlawannya Ronald Reagan adalah Abraham Lincoln. Jadi itu yang membuat problematika demokratisasi demokrasi di negara-negara yang sudah selama ini matang menjadi tererosi. Nah, bagaimana dengan kita? Tadi kan pertanyaan Ari kan itu. Kalau kita lihat sejarah kita, tadi kan dia bilang religius sama nasionalis. Pidato Bung Karno Pancasila kan sebenarnya mencari jembatan antara itu. Oke? Dan tradisi kita kan, ya tapi kan tidak sepenuhnya pemberontakan PKI dan segala macam kan bukan karena ada teoritisi sebelumnya, Clifford Geertz, dan ini waktu kita mahasiswa ini yang salah satu jadi konsep yang selalu menarik, politik aliran, bahwa Indonesia ini secara kultural terbagi dalam Clifford Geertz, santri abangan priayi kan. Tetapi kan kalau kita lihat dan partai-partainya waktu pemilu tahun 55 itu kan mencerminkan pembagian ini kan. Yang nomor 1 PNI, nomor 2 Masyumi, nomor 3 NU, nomor 4 PKI. Kalau dianggap PKI mewakili kaum sekuler atau nasionalis, ya dia benar lah. Tapi kan tidak segampang itu, ada lebih kompleksitas sedikit mendampingkan PNI dengan PKI. Tapi untuk sementara itu, nah kalau kita anggap itu adalah kiri kanannya Indonesia, ya, maka kalau kita berkata bahwa populisme di kedua belah pihak, artinya mereka yang ekstrim, mereka yang radikal, mereka yang tidak, pokoknya justru saya melihat kok, misalnya partai Islam ya, kan orang bisa bilang bahwa sebenarnya santrinisasi terjadi. Clifford Geertz sudah selesai, kenapa menangnya santri, dan kan bisa dilihat dari segi cara berpakaian dan cara representasi diri. Tetapi kalau kita lihat jumlah suara yang dikumpulkan oleh partai-partai yang memakai Islam sebagai political identity itu berkurang over time. Kalau di zaman itu kan berimbang. Pak Syumi nomor 1, tapi kan PNI nomor 1, tapi kan nomor 2, nomor 3-nya Mas Syumi dan NU. Jadi, tapi kalau sekarang 3 besar kan didominasi bukan partai yang merepresentasikan secara eksplisit. Jadi secara popular culture, yes kita bisa bilang santrinisasi. Tetapi real politics yang sebaliknya terjadi. Saya curiga bahwa ini karena basis tengahnya Indonesia kuat. Bahwa pemilu 2019 orang bilang terbelah, saya kok nggak merasa terbelah. Saya sama Rocky kan berdebat mewakili kubu berbeda, tapi kita nggak terbelah tuh. Dia epistemic community liberal di sisi yang lain, ya kan? Jadi bagi saya ini yang saya curiga bahwa pada saat Bung Karno mengatakan Pancasila, ini kan kita kembali. Dia tidak menganggap dirinya perwakilan kaum nasionalis. Bagi dia itulah Indonesia. Masa mengambang kali, Bang? Lain lagi pengertian masa mengambang. Tapi ada sesuatu pada Indonesia, dan saya belum tahu jawaban pastinya, pada kebinekaan kita yang menjadi salah satu fondasi yang bagus bagi demokrasi.
pluralisme kita ini nggak mungkin dikontrol, bisa tapi susah dikontrol oleh satu penguasa pusat. Harto dulu berhasil bang. Ya kan, dari tragedi besar yang hanya bisa dengan cara itulah. Kalau Anda mau dengan perputaran sejarah yang berdarah. Ya. Kalau dengan cara yang biasa-biasa, Indonesia terlalu beragam, terlalu mengakar kemajumukan untuk dikontrol oleh satu pikiran. Kira-kira kayak itu ya. Selalu ada, saya kan orang Bugis, dia tradisi dari Sulawesi Utara ya. Kalau dia masih ingat tradisi Sulawesi Utara. Anak ya Menteng kan? dia bang. Dia lebih bangga sebagai anak Menteng. Ya tahu. Tapi kan ada Rocky Gerung, jangan lupa nama Gerung itu kan nama yang khas. Intinya adalah kita sudah terbiasa dalam perbedaan dan itu rahmat yang harus terus kita jaga. Gitulah kira-kira. Mantap. Mantap, tepuk tangan untuk Bang Celi. Salah satu yang dilupakan Rocky adalah itu, Dit. Apa tuh? Di sebelahnya ini Bapak Survei Indonesia, Bos. Iya. Dia ngata-ngatain survei dari tadi. Ketika orang belum bicara survei, macam-macam quick count itu jadi kata yang asing. Rizal Malarangeng. Iya, Rizal Malarangeng ini salah satu yang percaya dengan survei di awal gitu. Iya. Ketika banyak orang tidak percaya dengan mana terutama mungkin politisi angka ini. kan, Terutama politisi gitu. Aceli kau nipu-nipu aja kau paling akhir. Ternyata beneran Gitu loh. Itu produk utamanya. Oke Bang Celi. Bung Rocky terakhir. Jadi Anda lebih bangga disebut anak Menteng atau anak Manado? Enggak. Demokrasi antara ancaman populisme dan harapan akan kebebasan di tengah situasi global dan situasi partikular kita saat ini. Antara populisme dan kebebasan itu antara robusta dan arabica. Saya mau minta kopi dulu tuh, kopi yang pahit, sepahit-pahit republik. Lalu disodorkanlah menunya tuh. Yang pahit itu maksudnya kopi pahit pak? Iya. Americano. Jadi coba kita lihat di konsep penyaji makanan, Americano itu kopi pahit. Padahal kalau kita lihat genealogi dari Americano itu kopi encer sebetulnya. Kenapa disebut Americano? Karena waktu Perang Dunia Kedua, tentara Amerika masuk ke kafe-kafe di Italia dan nggak bisa minum espresso. Karena itu dia selalu bilang espressonya ditambahin air ya. Tambah air panas. Nah karena itu kemudian orang Italia bilang kalau mau cari kopi yang encer itu pakai cara orang Amerika tambahin air panas kan. Dari situ muncul istilah Americano. Satir itu berarti. Satir sebetulnya itu komedian sebetulnya. Nah kita di sini anggap itu yang kopi pahit itu. Jadi begitu juga kalau kita bilang populisme seolah-olah itu bermutu. Padahal populisme itu sumber dari demagogi itu. Menganggap bahwa hiruk pikuk massa itu adalah semacam keaslian dalam politik. Big data itu juga populisme. Itu intinya tuh. Jadi kita ingin agar supaya seluruh fasilitas yang disediakan oleh sejarah untuk kita ucapkan dengan akal pikiran itu yang kita sebut sebagai political hopes. Tinggal kita tentukan pada siapa kita wakilkan ide itu di dalam pertandingan politik ke depan tuh. Kita populisme mau kiri kanan utara selatan itu adalah bagian buruk dari the darker side of human psychology itu. Karena mengandalkan demagogi itu. Tapi nature kita kalau kata Bang Celi itu 3 partai teratas, partai tengah. Gitu. The tyranny of the normal curve. Kita ada kumpul di situ. Di dalam kurva normal itu ya bell curve-nya itu dimaksudkan supaya dibunyikan pada kita itu. Itu kira gitu. Jadi sekali lagi ini pertemuan yang bagus karena kita boleh share tanpa ada basa-basi apa sebetulnya ini disebut the ideas of Indonesia itu. Apakah Indonesia NKRI harga mati? Enggak. NKRI harga tumbuh. NKRI selalu in the making. Jadi orang yang bilang NKRI harga mati, Pancasila harga mati itu omong kosong tuh. Karena kita berpikir, pikiran bertumbuh dan jangan halangi pertumbuhan pikiran. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Jadi Bung Rocky dan kita ini udah dikata-katain netizen gara-gara Bung Rocky ngomong. apa? Anda tuh manggil Bung Rocky. Pak Rocky. Pak Rocky ngomong gini. Ini gue ini udah mulai nggak diundang karena acara-acara dilarang mengundang gue. Jadi kalau dia nggak datang ke acara kita pasti dikatain netizen kita Iya. Lu takut gitu kan? Undang Padahal dia aja kebanyakan acara. Padahal dia aja sibuk banget gitu.